Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Purwanto sebagai pendamping PKH, yang saya hormati ibu-ibu selaku sahibul bait, yang saya hormati ibu-ibu anggota PKH. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebagai pembawa acara, saya akan bacakan susunan acara siang ini. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua Maros PKH, acara yang ketiga musyawarah atau pengumuman yang akan disampaikan sama Pak Pur, dan doa penutup. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maros PKH. Hadirin silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bangun Indonesia hebat, satukan langkah menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan. To help people and to help themselves, kita tanam dalam jiwa kita. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. PKH program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Kita bangun Indonesia sejahtera, Indonesia Jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu-ibu? Alhamdulillah. Semangat. Terima kasih atas kehadiran ibu semua yang sudah menyempatkan untuk berkumpul pertemuan dalam peningkatan kemampuan keluarga. Saat ini kita akan belajar bareng mengenai modul kesehatan dan gizi. Halo. Halo. Masih ingat kemarin bahas apa kemauan? Bahas apa saja? Halo. 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 Bahas apa saja? Kemarin bahas apa kemauan, Bu? Kalau ini bahas apa kemauan? Halo. Bahas apa? Bu Eva? Bu Puji? Bu Dina? Hamil-hamil ya. Oh, menghamil-hamil. Bu Roha? Menikahi lu, Pak. Hamil-hamil kayak lu. Asupan gizi orang hamil. Oke, kemarin sudah bahas mengenai itu pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Ngoten nggih? Jenengan punya anak lahir utawa duwe balita atau generasi berikutnya babaran tujuannya napa? Kepengen duwe anak bisa lahir dengan sehat, terus tinggi, ora stunting. Terus berikutnya apa? Cerdas. Jadi tujuannya ada 3 itu. 1, nak duwe anak sok ben ojo nganti ora cerdas, ojo nganti ora tinggi, ojo nganti ora sehat. Jadi tujuannya duwe anak tadi kudu sehat, tinggi dan cerdas. Paham, Bu? Intinya kalau kita kepengen duwe anak, duwe turunan, duwe generasi berikutnya, tujuannya kula panjenengan adalah kepengen duwe anak lahir dengan sehat, tinggi, tidak stunting. Nah, harapan apa? Tumbuh kembangnya nanti menjadi anak yang sehat, tinggi, cerdas. Kuncinya itu. Jadi ada kunci 3 yaitu sehat, tinggi, cerdas. Betul ya? Seperti yang telah kita bahas di masa lalu bahwa intinya anak kula jenengan ibu babaran lahir dengan keadaan sehat, maka apapun yang dikonsumsi itu akan digunakan untuk perbaikan kehidupannya masa-masa yang akan datang. Intinya sing dimakan kok bergizi, nah itu menjadikan anak tambah lebih baik tumbuh kembangnya. Tapi kalau yang dimakan tidak bergizi, nah itu akan memperlambat terhadap tumbuh kembang anak. Tuh. Nah, kuncinya apa? Kalau anak kita kok sehat, maka yang dimakan, yang dikonsumsi itu akan membantu pertumbuhannya. Tapi kalau anaknya tidak pernah sehat, sakit, itu sehingga yang dikonsumsi itu hanya habis untuk memperbaiki kesehatannya. Bedanya temeriku, makanya sehat itu penting. Perhatikan gizi ibu menyusui ini ku penting. Nah, caranya perhatikan bagaimana? Nah, jenengan kok dadi mertua, dadi ibu, agi ngerti anaknya agi menyusui, maka jenengan sing nyiapake makanannya. Lah makanannya harus bagaimana? Harus ingat isi piringku tadi. Piringnya kudu ana rupa papat. Saat ini kita akan belajar bareng masih mengenai modul kesehatan dan gizi yang kita akan masuk di sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga ini kita akan belajar bareng mengenai kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan.
Yang akan kita bahas mengenai sakit pada anak itu apa saja. Nah, yang pertama adalah mengenal penyakit diare. Nah, ibu-ibu men pirsa sing jenenge diare napa? Pun pirsa diare niku napa? Napa, Bu? Mencret boleh, napa boleh? Mules. Nah, betul semua. Jadi intinya diare itu adalah buang air besar yang encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, encer tapi kok gur sedina sepisan berarti niku dereng diarani diare. Sedina tok BAB ping 3 berarti mboten diarani diare. Ngoten nggih? Nah, diare kuwi berarti buang air besar tapi encer sedina minimal terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, pada bayi yang masih minum ASI BAB lebih dari 6 kali. Nah, kanggone bayi sing atase nate ini kok malah justru BAB-nya lebih dari 6 kali. Lah niku sing disebut napa? Diare. Nah, terus mengobatinya bagaimana? Dengan memberikan oralit dan tablet zinc ke dalam minumannya. Boleh juga menggantikan cairan yang hilang dengan memberi jus buah, air kelapa, air tajin, atau kuah sayur yang bening. Jangan pun sami praktek dereng. Mun dereng. Misalnya lagi apa jenenge? Nah, mencret itu tadi pun diparingi oralit dereng. Nah, mun diparingi jus buah mboten? Nah, atau diberi tajin, air tajin, atau kuah sayur bening. Nah, niku dipraktekke. Nah, misalkan dalam keluarga kita anak putune jenengan niku kok agi napa wau? Diare. Nah, berarti termasuk selain memberikan oralit boleh diberi air tajin, air kelapa, gitu, kuah sayur. Nah, niku penting. Ora kudu langsung diobati secara obat yang ada di toko. Jadi seperti itu. Cuma mengganteng mukeh tetap tidak memperbaiki perkembangan tubuhnya. Nah, itu karena tadi anak niku nggih sing dipangan niku, sing dimaem niku gizinya habis untuk mengobati penyakitnya. Itu aja terus dikira sing wonge lemu dianggap ora lara, sing wonge ora lemu dianggap ora lara, belum tentu. Karena apa? Gizi yang dikonsumsi habis hanya untuk mengobati penyakit yang diderita. Sehingga penting kula jenengan niku nggih, anak yang tumbuh atau berisiko memiliki penyakit itu piye carane diberikan atau diberi konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Awalnya itu, makanya aja nyalahke anake nyong iki wis umame akeh ganteng tapi kok orang tumbuh kembang sehat. Nah, itu sebabnya apa? Berarti di dalam tubuhnya ada penyakit. Paham? Paham? Nah, seperti tema yang kita hadapi ini, yang kita bahas adalah kesakitan pada anak. Loh, jajane penyakit sing diderita anak ki apa wae? Satu, kita akan mengenal yang namanya diare. Diare sampai paham? Diare ki niku napa? Mencret itu pun definisi mencret ki piye? Sering buang air besar. Sering buang air besar. Ada lagi? Sakit perut. Mules. Diare itu adalah
buang air besar encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Halo? Yang namanya diare itu adalah buang air besar berupa cairan atau encer dan lebih dari 3 kali dalam sehari. Atau niku karena misalnya anak jenengan kok encer tapi hanya sekali, berarti belum disebut diare. Anak jenengan kok lebih dari 3 kali tapi tidak encer, berarti bukan disebut diare. Paham nggih? Jadi intinya diare apa? Buang air besar ning rupane cairan atau encer tetapi sehari lebih dari 3 kali, itu baru disebut diare. Kalau bayi yang masih menyusu pakai ASI kok diare, biasanya diare lebih dari 6 kali dalam sehari. Nah niku nggih. Nah, terus cara anunya bagaimana? Atau mengobatinya bagaimana? Berikan oralit dan tablet zinc. Biasanya pun jenengan nggih periksa pasti akan diberi zinc kecil putih itu. Pun sampai periksa toh? Nah, itu zinc. Karena apa? Zinc itu memperbaiki pencernaan. Ya, nah zinc nak bahasanya kita seng ini nak bahasanya kita lihat itu. Selamat datang Pak Mahmud. Dari mencegah cacingan adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular cacingan tadi. Caranya bagaimana? 1. Hindari kebiasaan buang tinja di tanah atau kebun atau sawah. Ora kena sembarangan, kudu nenggon. Nah, gitu nggih. Yang kedua, gunakan alas kaki, sandal atau sepatu jika keluar rumah. Nak metu-metu nganggo alas kaki. Itu nggih. Kemudian mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, apalagi kalau akan menyiapkan makanan atau mau makan. Itu yang ketiga. Berikutnya, pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing dari pusat kesehatan. Jadi malaria itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Untuk mencegahnya bisa melakukan hal-hal seperti berikut. Contohnya, memakai kelambu berinsektisida. Kemudian mencegah gigitan nyamuk dengan memakai celana panjang atau kemeja lengan panjang saat berada di luar. Jadi nganggo kelambi dawa, kathok dawa, ben ora dicokot nyamuk. Kemudian pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. Nah, niku untungnya teng mriki jarang ada nyamuk. Kemudian pemakaian kawat kasah nyamuk pada pintu-pintu dan jendela rumah. Lah niku carane ben ora ana. Cara membuat oralit gimana, Bu? Siapkan air putih 1 gelas, 1 sendok teh berupa garam, terus 1 sendok teh berupa gula dicampur, diminum selagine masih diare. Itu namanya oralit. Kalau jenengan ora pengen repot-repot, berarti ya beli di apotek atau toko terdekat. Tapi jenengan bisa membuat sendiri. Caranya niku wau. Air putih 1 gelas dicampur dengan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula. Sakit Ibu? Nah niku. Kalau jenengan pengen yang murah meriah lagi, ora usah repot-repot gawe oralit,
boleh minum atau nak pas lagi diare diberi cairan air kelapa. Kan gere metik ning arep omah, petik terus dipacai apa di airnya diminum. Atau memakai apa tadi? Air tajin. Jenengan kalau masak apa jenenge nasi diberi airnya yang agak banyak. Niatnya apa? Ben ono tajine. Lah sebelum entek aire jenengan ambil airnya tadi untuk diminumkan yang sedang diare. Itu ya. Atau air kuah dari apa sayur bening. Nah itu penting. Nah sing agi diare diberi minum dari kuah sayur bening itu tadi. Ojo terus kuah sing sayur apa jenenge kental santene niku tidak, tapi air yang bening. Misalnya jenengan jangan bayem, jangan wortel, jangan terong, jangan wis pokoknya sayur-sayur yang bening itu. Lah dari dari kuahnya itu bisa diminumkan anak yang sedang diare. Ngoten Ibu? Bersama-sama dengan bacaan Asmaul Husna. Monggo bi asmaikal husna ifir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafirang sayatina ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina warzuqna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawir qulubana wa yasir umurana wa sahih azadana daiman ayatina ilal khairi qaribna ani syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balik maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa salim toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.